siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Kabar Bapak sendiri gimana? Sama juga baik, Kan Pak. Pak. Sudah lama kita tidak bertemu ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Bagaimana Bapak sekarang, Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak ini Alhamdulillah juga sama saya, Pak. Ini Bapak kegiatannya seperti apa? Ya, Nampaknya di sini saya melihat, Pak. Bapak sekarang ini sedang menggeluti bisnis Bapak yang berlimpah seperti sekarang ini, Pak. Ya, sekarang saya lagi sibuk bisnis kelapa sawit dan saya juga lagi berinvestasi di Bank BCA. Baik, Pak. Sebelum kita bincang-bincang ya, Pak. Baiknya kita minum dulu ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Di sini, Pak, Bapak kegiatannya di sini sangat banyak ya usaha Bapak. Iya, Saya melihat ya, Pak, banyak sekali produksi yang Bapak jalankan bisnis ini, Pak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Kita sudah lama juga kita tidak berbicara lagi, Pak. Iya, sudah lama sekali. Terakhir kita berbicara 1 tahun yang lalu, Pak. Benar, Pak. Benar sekali, Pak. Benar sekali, Pak. Saya kira Bapak lupa waktu itu. Enggak, saya nggak akan mungkin lupa sama nama. Bapak sangat cocok jadi teman saya. Iya, Pak. Aduh. Silakan minum dulu, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, ada hal yang saya ingin beritahu dengan Bapak. Ada yang ingin cerita juga ini, Pak. Jadi begini kan, Pak. Saya kan memang usahanya juga di bisnis kan sama Bapak. Bapak juga tahu kan, Pak? Iya. Usaha saya, Pak. Usaha saya di sini, Pak. Saya ini terkendala dengan uang, Iya. Pak. Baik di sini, Pak. Saya tidak ingin berlama-lama waktu berbicara kemana-mana. Saya akan ke intinya saja kan, Pak. Iya, Pak. Saya ingin meminjam uang, Pak. Ini mohon maaf sebelumnya ini, Pak. Saya ingin berbicara. Saya ingin meminjam ini, Pak. Nggak enak juga ini sebenarnya, Ya, Pak. silakan. Berapa minjam? Baik, Pak. Jadi, Pak, saya ingin meminjam ini kira-kira 100 juta ini, Pak. 100 juta. Itu mungkin kecil saya. Oke, saya akan berikan Bapak pinjaman 100 juta, tapi dengan syarat 2 bulan depan pada tanggal 1 Desember uangnya sudah dilunasi ke bulan ini, Pak. Baik, Pak. Saya boleh itu bunganya dulu ya, Pak. Pak, kalau kan kita sudah kawan dekat ini kan, Pak. Untuk masalah bunga ini kan, Pak. Itu salah, Pak. Untuk masalah bunga. Udah, pemerintah sudah kawan mendekat gimana cara bunga itu 1%. Gimana tadi? Baiklah, Pak. Kalau begitu, kalau keinginan Bapak, yang penting saya di sini, Pak, mendapatkan, Pak. Ya. Oke, saya akan mentransfer uang 100 juta tersebut pada Pak Andi. Pada Pak Andi menariknya saya transfer. Baik, Pak. Ini, Pak, rekening saya, Pak. Oke, nanti ya. Oke, sudah, saya sudah siapkan Baik, Pak, sudah masuk nih, Pak. Baik, Pak, ini tanda jadi kita, tanda dia, Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak. jangan lupa. Semoga Bapak makin sehat, makin bugar, makin banyak juga rezeki, Pak. Bapak Andi juga sudah siap. Baik, Pak, saya tidak ingin berlama-lama lagi. Saya mungkin langsung menyelesaikan masalah ini, Pak. Oke. Jangan lupa setiap bulan ya, satu. Siap, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Ya, Pak Andi. Gimana Pak ini? Telepon dan chat saya nggak dibalas. Ya. Sudah 3 bulan terus Pak Andi, utang Bapak sudah 3 bulan tidak Bapak bayar. Berapa habis? Harap segera melunasi utangnya. Ini peringatan terakhir saya kepada Bapak Andi. Kalau tidak saya akan bawa ini ke pengadilan, Pak Andi. Waduh. Ini beneran serius ini Bapak Roy ini mau mengajukan ini ke pengadilan. Aduh. Harusnya kan ini masalah nggak merembet ke pengadilan ini. Aduh, mana Bapak Roy ini? Masa tidak percaya dengan saya ini? Aduh. Gimana Bapak Andi ini? Saya sudah pun tidak diangkat-angkat. Padahal rutenya sudah jadi tempo. Gimana Pak Andi? Saya nggak dibalas dan nggak diangkat. Gimana ini? Halo Pak Fajar, Bapak di mana sekarang? Saya butuh bantuan Bapak. Bapak tolong ke kantor saya segera ya Pak Fajar. Halo, Bapak lagi. Pak Fajar. Ya, Silakan itu Pak Fajar. kenapa?
Saya butuh bantuan Bapak. Ya, kenapa? Begini Pak, ada orang berutang sama saya, tapi dia tidak mengurus hutangnya pada saya. Saya sudah 3 kali menyangkan somasi, tapi Ya. tidak ada yang mengurus hutangnya pada saya. Saya minta bantuan kepada Bapak Pajar untuk datang ke rumahnya untuk menagih hutang dia pada saya Pak Pajar. Baiklah kalau begitu Pak. Tapi risikonya Bapak tanggung sendiri ya. Iya nanti, oke. Ya. Saya harus ketemu Pak Pajar. Ya baik. Saya akan kesana untuk menagih hutang Bapak. Oke. Terima kasih Pak Pajar. Senang berdiskusi dengan Anda. Saya juga sangat berterima sama Anda. Ya. Dari mana ini? Saya sudah cari ini rumah Pak Aldi, tidak temu-temu. Apa orangnya sudah melarikan diri ini? Ah, siapa ini? Apa itu orangnya? Oh, itu dia orangnya. Bapak Aldi? Ya Pak, apa nih Pak? Bapak Aldi kan? Ya Pak, dengan saya sendiri ini Pak. Mana ini Pak? Segera bayar utang Bapak pada Pak Royki. Mohon maaf Pak, Bapak siapa ya di sini? Saya penagih utang. Saya diutus Bapak Royki untuk menagih utang pada Bapak. Mohon maaf di sini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Langkah baik dan ya Bapak Riki sendiri Pak yang dekat saya. Bukan Bapak Pak. Bapak Royki sudah 3 kali menegur Bapak, tapi Bapak tidak ada etikat baik untuk membayar utang. Di sini Pak, saya mungkin dalam keadaan tidak baik ini Pak. Mohon perkenanlah waktunya Pak untuk saya kasih lagi kelonggaran waktu ini Pak. Ini sudah jatuh tempo. Sudah 3 kali ditegur, Bapak tidak bayar utang. Kewajiban Bapak ini. Bapak bisa pelan-pelan dikit nggak Pak? Semua orang bisa melihat ini Pak. Bapak tidak menunjukkan etikat baik untuk bayar. Iya, saya etikat baik Pak, tapi nada Bapak tolong diturunkan sedikit Pak. Utang ini, kok bayar tidak? Kenapa? Cepat bayar. Ini kewajiban bayar utang ini. Saya kan mau bayar ya Pak. Saya bayar? butuh waktu ini Pak. Saya butuh waktu ini Pak. Tidak ada waktu lagi. Ini sudah habis, jatuh tempo. Tolong bicarakan dengan Bapak Roy. 3 kali sudah ditegur Bapak Royki, kau tidak bayar. Tolong kasih tahu lagi Pak dengan Kau Bapak. bayar sekarang. Saya tidak peduli. Tolong Pak, kasih Bayar. kelonggaran waktunya lagi Pak. Ya, kau balik ke rumah, kau ambil duitnya. Saya tunggu di sini. Kau sudah menunjukkan etikat baik. Bapak Royki, Ya Pak Pajar gimana? Apakah berarti Pak Pajar? saya mau laporan ini Pak. Ya saya Pak Pajar. Rupanya Bapak Aldi tidak menunjukkan etikat baik untuk bayar utang Pak. Malah saya diajukan parang sama dia. Kurang ajar Pak Aldi. Ya sudah Pak Pajar, kita langsung saja melayangkan gugatan ke pengadilan. Ya silakan Bapak. Terserah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak. Siang Bapak. Sebelum kita mulai proses mediasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, baik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fikram Purnomo, SHCPM, sebagai mediator dalam perkara ini yang telah bapak-bapak pilih. Kemudian saya akan mempersilakan kepada bapak-bapak untuk memperkenalkan diri. Benarkan nama saya Royki Setiawan, selaku pengusaha, dan di sini saya selaku penggugat. Ya, saya Fajar Zidan. Saya selaku pemilik usaha jasa penagih utang dan keamanan. Baik, saya di sini adalah Aldiansa. Saya di sini bekerja sebagai pebisnis dan saya di sini sebagai pihak dari tergugat. Baik, setelah bapak-bapak memperkenalkan diri, langsung saja saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, setiap perkara yang diajukan tahap pertama di pengadilan itu wajib dilakukan mediasi. Mediasi diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang bapak-bapak kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam perkara ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi ini bapak-bapak merupakan alternatif penyelesaian sengketa, di mana bapak-bapak nanti akan saling berdialog dan berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator hanya memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya mulai mediasi, saya akan menjelaskan tahap-tahap kita dalam bermediasi. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada kedua belah pihak secara bergantian. Ya. Kemudian, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak.
Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan kita. Selanjutnya, setelah kita masuk dalam tahap negosiasi, jika negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan perdamaian akhir. Baik Bapak-bapak, apakah setuju dengan kesepakatan ini? Saya setuju Pak. Ya, setuju. Saya setuju Pak. Baik, kita mulai mediasi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Royki terlebih dahulu untuk menyampaikan keluh kesah dan keterangannya? Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Begini Pak, Bapak Aldiansa ini sudah memiliki hutang sama saya sampai sekarang tidak dibayar-bayar. Padahal hutang tersebut sudah jatuh tempo pada tanggal 1 Desember. Namun pada saat jatuh tempo saya sudah bayarkan somasi sebanyak 3 kali. Tapi Bapak Aldiansa tetap tidak ada itikat baik untuk membayarnya, termasuk bunga-bunganya Pak. Oh, jadi Bapak kecewa atas Ya, kejadian? saya sangat kecewa Pak. Dan Bapak mau agar hutang ini dilunasi secara cepat? Iya, saya mau hutangnya segera dilunasi secara cepat, termasuk bunga-bunganya. Baik, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Royki selaku penggugat, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Aldiansa untuk menyampaikan keluh kesah dan keterangannya. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya terus terang kepada Bapak Royki di sini. Saya di sini sangat kecewa Pak atas tindakan Bapak Royki langsung mengajukan gugatan melalui pengadilan. Kan seharusnya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Pak. Secara musyawarah, anggota keluargaan, kita bisa ngobrol masalah ini dengan Tapi baik. ada dan yang banyak melunasi hutangnya. Tetapi di sini Pak, dia memutus seorang preman atau di sini debt collector Pak untuk mendatangi rumah saya Pak. Di sinilah Pak yang membuat saya ketidaknyamanan di sini Pak. Tunggu dulu, Jasa Pak. yang dilutus beliau itu Pak membuat saya merasa terintimidasi akibatnya Pak. Tunggu dulu, Bapak. Saya bukan preman. Saya di sini hanya diutus oleh Bapak Royki untuk orang-orang yang lepaskan tanggung jawabnya seperti Bapak untuk membayar hutang. Awalnya saya datang baik-baik ke Bapak. Saya ingin berniat untuk menagih haknya Bapak Royki. Tapi di sini Bapak tidak menunjukkan etikat baik. Malah Bapak mengacukan parang pada saya dan anak buah saya. Saya paling tidak suka namanya ditantang Bapak. Bapak-bapak, harap tenang ya. Ini mediasi, bukan penagih hutang. Ya, Pak. Saya Ya. tahu. Kalau pihak satu yang berbicara, pihak lain mohon diam ya. Apakah mediasi ini mau dilanjutkan atau tidak? Ya, Baik, silakan Bapak. silakan lanjutkan Pak. Baiklah, pada Bapak Aldi silakan menyampaikan penjelasannya. Di sini Pak, harusnya Pak Bapak Royki tidak memutus saudara debt ini Pajar di sini untuk mendatangi rumah saya. Alangkah baiknya beliau sendirilah Pak yang terjun langsung Pak, langsung mencari saya Pak. Di sini juga Pak, akibat dari sini Pak, warga-warga sekitar atau tetangga-tetangga saya Pak melihat kejadian itu Pak. Ini saya sangat malu Pak. Dan juga Pak, akibat dari sini Pak, dari kasus ini lanjut ke pengadilan Pak. Bisnis saya Pak menjadi surut Pak. Ini juga yang mengakibatkan saya tidak bisa membayar hutang kepada Bapak Royki Pak. Baik, jadi menurut Bapak, usaha Bapak ini kurang dihargai gitu ya? Iya Pak. Dan Bapak ingin menjaga nama baik dengan Bapak Royki, betul Pak? Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan barusan tadi Pak. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, saya menemukan kesepahaman awal ya. Nomor satu, itu kedua belah pihak ingin ada hubungan baik dan menjaga nama baik kedua-duanya tanpa ada kekerasan. Betul begitu? Betul Pak. Betul Pak. Yang kedua, Bapak Roy dan Bapak Aldi ini ingin agar masalah cepat diselesaikan. Begitu kan? Betul Pak. Betul Pak. Yang ketiga, Bapak Aldi tidak terima atas perlakuan jasa penagih hutang ini. Sangat betul Pak. Ya. Baiklah, selanjutnya Bapak Roy dan Bapak Aldi ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Roy ini menganggap Bapak Aldi ini sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya Bapak Aldi menganggap Bapak Roy sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana kelanjutan hutang piutang ini di kemudian hari? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi Pak, saya ingin segera hutang untuk Bapak Andi, termasuk bunganya itu segera dilunaskan secepatnya. Baik, jadi Bapak tetap ingin agar hutang ini cepat dilunasi, betul? Iya betul Pak. Ya.
Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Roy, apakah Bapak Aldi ada tanggapan? Baik Pak, di sini saya ingin menjelaskan lagi Pak, berbalik dari kata yang tadi Pak. Di sini saya masih kecewa Pak, akibat dari perlakuan dari Bapak Roy ini Pak, terlalu gegabah Pak. Masalah ini kan sudah saya bilang tadi Pak, tidak usah melalui pengadilan Pak. Saya akan lunasinya Pak. Namun di sini Pak, lagi-lagi Pak, Bapak Roy ini menyewa seorang debt collector atau utusannya untuk menagih ke rumah saya Pak. Ini terkesan keras, arogan Pak. Yang gimana Pak? Sebenarnya Pak, pada saat itu Pak, saya tidak berniat Pak untuk mengacukan sebilah golok di depan saudara Bapak Fajar dan beserta anggota-anggotanya. Karena di sini Pak, beliau itu Pak keras-keras orang mencari saya Pak. Di mana rumah? Di mana rumah? Baik, Pak? baik. Jadi Baik, saya kita takut akan Pak. mendengar penjelasan dari Bapak Cik. Yang atas bapak mau apa sekarang? Mau apa? Hah? Seharusnya bapak itu sadar atas kewajiban bapak membayar hutang. Andai kata bapak membayar hutang bapak lagi sebelum ditutup dan sebelum ditutup 3 kali, mungkin bapak lagi tidak akan memutus saya sebagai penagih hutang. Tetapi di sini kan Pak, saya sudah katakan, saya ingin bicara dengan Bapak Royki, tapi Bapak tidak pernah mengasih saya akses untuk berbicara dengan Bapak Royki, Pak. Sedangkan di sini Pak, saya ingin menanyakan di mana surat tugas Bapak untuk menjalankan atas perintah Bapak. Tidak perlu bapak menanyakan surat tugas. Baik, Bapak harap tenang. Bapak Fajar harap tenang. Ya, Ini mediasi. terima kasih, Pak. Jangan menggunakan bentuk intimidasi apapun seperti tangan, Ya. gerakan tangan. Mohon maaf bapak, saya terbawa. Silakan bapak lanjutkan. Baik, dari penjelasan Bapak-Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah utang ini cepat dilunaskan, maka hubungan baik antara Bapak Roy dengan Bapak Aldi dapat kembali seperti semula. Iya Pak. Benar sekali Pak. Baik, jika demikian, kedua belah pihak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyimpulkan definisi permasalahan. Silakan Di Pak. sini definisi permasalahan sini ada 2. Yang ke satu, bagaimana kita menjaga nama baik atau hubungan baik antara Bapak Roy dengan Bapak Aldi. Yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan pembayaran utang ini. Dari kedua poin ini, yang ingin Bapak Roy bahas terlebih dahulu yang mana? Yang jelas saya ingin Bapak Aldi sesegera mungkin melunasi utang-utangnya pada saya, termasuk bunga-bunganya secepat mungkin. Baik, Ya, Bapak Aldi, itu juga bagaimana? bapak. Terus terang di sini Pak, untuk pelunasan utang ini di sini saya sedikit terkendala Pak. Karena apa, dari apa yang telah terjadi saat ini Pak, dengan adanya preman dan juga nama saya tercoreng, yang akibatkan bisnis saya itu Pak berpaling ke klien yang lain Pak untuk melakukan transaksi bisnis Pak. Nah di sini Pak, saya harusnya Pak tidak ada yang harusnya seperti ini tadi Pak. Kalau tidak seperti ini tadi Pak, mungkin saya segera membayar. Dan juga Pak, saya keterlambatan ini Pak karena saya mempunyai seorang adik Pak, dimana saya menyekolahkannya Pak, dimana itu Pak biaya yang saya sangat keluarkan banyak Pak. Dan juga Pak, di sini Pak, saya ingin membicarakan nama baik terlebih dahulu saja Pak. Baik, jadi Bapak mengalami kesulitan dalam melunaskan utang ini ya? Benar Pak. Bapak Roy bagaimana? Apakah ada pertimbangan? Baik Pak, saya setuju membicarakan nama baik terlebih dahulu Pak. Baik, bagaimana agenda pertama? Kita bahas saja tentang nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Selanjutnya baru kita bahas mengenai pelunasan utang ini. Ya saya setuju Pak. Setuju Pak. Setelah Bapak Roy dan Bapak Aldi ini setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengajukan usulannya? Saya Pak. Silakan Bapak Roy. Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Aldi ini cukup baik sebenarnya Pak. Dan kami juga sudah lama kenal. Sehingga saya berani meminjamkan uang kepada Bapak Aldi dengan jumlah yang sangat besar. Namun pada kenyataannya Bapak Aldi justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima sebagai pemberi hutang, karena Bapak Aldi tidak ada etikat baik untuk melunasi hutang-hutangnya Pak. Bapak Aldi bagaimana? Baik Pak, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi, dalam hal pelunasan utang ini Pak, saya mengalami dalam kesulitan Pak ekonomi akibat yang sudah saya bicarakan masalah finansial saya, yaitu rekan bisnis saya sudah menurun dan juga saya membiayai
adik saya Pak. Ya, ya. Baik. Apakah Bapak Aldi ini punya usulan untuk memberi kepastian pembayaran utang ini kepada Bapak Royki? Bagaimana di sini Bapak Royki kita melakukan perjanjian secara tertulis dahulu yang memuat mengenai yaitu bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlahnya yang harus saya bayar serta tenggang waktunya yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup Bapak Royki. Ya, saya rasa saya setuju untuk menuangkan perjanjian tertulis mengenai perusahaan utang piutang tersebut. Bukan untuk mediator. Baik. Kalau boleh saya menyampaikan baik dari pihak Bapak Aldi dan pihak Bapak Roy sama-sama ingin ada kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Tapi masih butuh waktu untuk memikirkan cara terbaik tentang pelunasan hutang ini di kemudian hari yang dapat diterima dari masing-masing pihak. Bagaimana kita bahas usulan nomor 1 lagi, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik agar kedua belah pihak ini tetap berhubungan baik ke depannya. Apakah Bapak Aldi punya usulan untuk masalah ini? Yang jelas Pak, seharusnya di sini Bapak Royki tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini tadi Pak. Kalau masalah ini bisa bicara dengan baik Pak. Dengan begitu saya juga akan membayar utang itu dengan tempo waktu yang tidak dengan tempo waktu Pak. Dan saya berjanji Pak, dan saya juga berjanji saya tidak akan menjelek-jelek Bapak Royki di sini Pak. Baik, artinya Bapak Aldi di sini sudah mempunyai itikat baik ya. Bagaimana Bapak Royki? Ya, pada dasarnya saya tidak menginginkan seperti itu terjadi Pak. Tapi Bapak Aldi ini tidak memberikan kejelasan mengenai utang piutangnya. Tapi jika memang ada kejelasan mengenai utang piutang tersebut, maka saya tidak akan melakukan hal seperti itu Pak. Ya ini aja. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat kedua belah pihak ini sepakat untuk tetap menjaga nama baik di kemudian hari. Kemudian kita akan lanjut membahas masalah nomor 2 tentang cara pelunasan utang ini. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari pihak Aldi? Baik Pak, di sini Pak mengenai pelunasan utang ini Pak, saya pasti akan membayarnya Pak dan akan melunaskan Pak. Dan di sini juga Pak, saya sampaikan sebelumnya saya mohon maaf kesabarannya kepada Bapak Royki dan di sini saya Pak juga menyampaikan Pak keluh dan kesah saya. Saya harap Pak tidak dengan bunganya Pak, karena mengingat Pak sudah saya jelaskan tadi Pak, saya finansial saya sangat minim sekarang Pak. Tolong Pak. Minim kesulitan. Ya Pak, dan juga Pak dalam hal ini Pak, dalam waktu 3 bulan untuk melunaskan semuanya, saya rasa itu tidak mungkin Pak. Saya menganggap seperti ini Pak, 3 bulan itu Pak, tempo seperti sekali nyicil pembayaran selama 3 bulan sekali Pak. Tidak 3 bulan itu sekali langsung Pak, seperti itu Pak. Baik. Bagaimana Bapak Roy dari pihak Bapak Aldi sudah memberi kepastian soal pembayaran utang ini? Apakah ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua utang piutang terus hubungannya itu segera dilunaskan. Pak sudah saya jelaskan tadi Oke, Pak, 3 bulan Pak. Untuk Oke. Saya mau segera dilunaskan atau tidak? Sertifikat. Jadi begini, pihak Bapak Roy ini butuh kepastian dari Bapak Aldi. Apakah Bapak Aldi bisa menjamin bahwa semua utang Bapak Roy ini akan Bapak bayar 3 bulan ke depan? Saya usahakan dulu Pak untuk 3 bulan seperti Bapak Royki yang bilang tadi Pak. Saya akan mencari Pak pinjaman atau apa Pak untuk membayar utang tersebut Pak. Baik, menurut saya usulan Bapak itu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Roy atas usulan dari Bapak Aldi tadi? Terus terang saya sebenarnya ingin utang piutang tersebut tabungannya segera dilunasi, namun tidak apa-apa. Asalkan 3 bulan ke depan segala utang piutang Bapak Aldi termasuk bunganya itu segera lunas. Baik, Bapak-bapak, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat ya? Sepakat? Sepakat. Ya, mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran utang piutang ini untuk 3 bulan ke depan. Dan artinya 3 bulan ke depan semua masalah terkait utang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu? Benar Pak. Baiklah. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut Bapak Roy dan Bapak Aldi harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicatat atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Pak, saya izin bertanya Pak, apa perbedaan klausul tersebut Pak? Baik, Bapak Royki, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjelaskan
mengenai klausal tadi. Apabila gugatan itu dicatat, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana jika salah satu wan prestasi, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul ini yang menyebutkan kesepakatan perdamaian dan dikukuhkan dalam majelis hakim sehingga menjadi akta perdamaian, apabila salah satu pihak wan prestasi, maka itu dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan tanpa mengajukan gugatan kembali. Wah, kalau begitu harus segera dilakukan, dikukuhkan langsung ke majelis hakim, Pak. Bagaimana Bapak Aldi? Bapak setuju? Saya setuju, Pak. Baiklah, Bapak-bapak, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian ini. Mohon untuk ditandatangani terlebih dahulu. Iya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Bapak, Ya. sini berapa Bapak Aldi? Sini Pak. Setelah akta ini ditandatangani, saya akan menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Dengan ini mediasi telah berakhir. Kedua belah pihak telah sepakat. Silakan bersalaman. Silakan. Ya, mohon maaf Bapak. Baik, Pak. Ya. Tidak apa-apa. Mohon maaf ya, Pak. Tolong segera dulu sidangnya, ya, Pak. Ya, baik, Pak. Baik, silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Silakan duduk.